Nagari Katapiang guys, salah satu kampungnya motovlogger Sumbar juga, yaitu Bang Big Diki Motovlog. Oke, halo guys, welcome back with me in Motovlog. Ya, gimana kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini, gua rencananya bakalan ke Pariaman sore-sore. Ya, kita lewat belakang ya guys. Nah, lewat belakangnya yaitu lewat Nagari Katapiang guys, salah satu kampungnya motovlogger Sumbar juga, yaitu Bang Big Diki Motovlog. Ya, Katapiang ini sekarang terlihat lebih ramai, terutama semenjak berdirinya Bandara Internasional Minangkabau. Kalau kata orang ya, teman-teman gue, kalau lu masuk dari Padang ke Pariaman via Katapiang dan Ulakan itu, kalian itu masuk lewat jalur belakang ya. Kalau kalian lewat Lubu Aluang ke Pariaman, kalian itu lewat depan ya, makanya lebih cepat lewat sini daripada lewat Lubu Aluang. Kita speeding guys. Ya, kalau kalian mau ke Pariaman via Katapiang ini, kalian harus tandain tuh ada logo Semen Padang yang gede itu di sono ya kan. Nah kalau kalian mau ke sana ke Pariaman via Katapiang, kalian harus tandain itu, terus masuk deh dari sini. Oke. Nah, kita udah masuk Katapiang nih. Siap. Dan juga di sana ada objek wisata religi juga ya. Oh my god. Oke, injak lubang gua. Nah, ada wisata religi di sana, di Ulakan Tapakih namanya. Di sana ada tempat atau makam Syekh Burhanuddin, salah satu ulama yang terkenal di wilayah Padang Pariaman. Ya, beliau dimakamkan di sana dan banyak orang berziarah ke sana. Oh my god, cantik banget guys, sumpah. Itu asli cantik banget. Gue nggak sabar lihat sunset di Pantai Tiram gitu. Tapi overall jalannya dari sini sampai ke Pariaman boleh dibilang ya 60%-an lah mulusnya. Ini dari sini sampai ke wilayah hampir-hampir masuk kawasan Pantai Tiram agak rada itu deh, lumayan lancar. Dan gue lakutin ada di sini kambing, sapi, kerbau dilepas saja, dan akan membahayakan sih buat pengendara sama kerbaunya itu sendiri. Gimana guys pemandangannya? Oh my god, cantik banget sunsetnya. Oh my god, keren. Aduh, gue kayaknya harus buru-buru deh. Ya, takut ketinggalan sunset gitu aja, makanya harus agak buru-buru dikit, tapi tetap. Aduh, kaget gue. Sumpah kaget gue. Tanpa lihat belakang dulu dia. Asik. Nah, kita terus blok kiri. Mantap, kita blok kiri guys. Nah, di sini jalan udah agak mulai itu deh, agak mulai menyempit, dan pinggir-pinggirnya itu banyak keretakan gitu. Oke guys, kita udah memasuki kawasan Tiram. Kayaknya keburu deh sampai di Pariaman buat ngeliat sunset gitu. Kenapa jalan ini kok belum
jadi gitu. Wah, kenapa ya? Waduh, ini bener-bener nguras tenaga gue anjir. Hampir semi off-road gitu. Tambahan lagi beban belakang gue, oh my god, berat banget. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu yang cuman pemerintah Padang Pariaman aja yang tahu nih. Kenapa ada jalan seperti ini? Aduh, my god. Padahal di sekitaran sana lah, di sekitaran itu tuh yang di depan sana tuh ada sekolah pelayaran gitu. Dan gue lebih suka dengan layoutnya yang lama. Kita lewat di pinggir pantai terus. Kalau sekarang kan kita diputerin buat lewat di depan jalannya, gerbangnya sekolah ini. Nah, kenapa nggak di belakang aja gitu kan? Cuman mungkin ada faktor tertentu ya. Kalau gue rasa kenapa kita dilewatin ke sini nggak ke belakang, karena di bagian belakang itu mungkin adalah bagian sekolah yang nggak bisa dimasuki oleh umum, dan ya tentunya ada tempat praktek sih di belakangnya. Cuman jalannya kenapa kok kecil gitu ya? Oke sih, jalannya mulus loh, jalannya mulus, asik juga sih. Cuman ya jalan yang di belakang tadi semoga cepat bisa dibenahi sih.